Baik, perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan membahas tentang peran dan standar praktik perawat profesional pada mata kuliah konsep dasar keperawatan. Next slide. Jadi di kelompok satu ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Gali Gayatri, saya sendiri. Yang kedua ada Made Desiana Winarianta. Yang ketiga ada Made Amanda Cipta Dewi. Yang keempat ada Kadek Julia Chandra Joti dan Igusti Ayu Almadina Iswa Aji. Next slide. Baik, untuk presentasi kali ini dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan dari makalah kami. Jika dilihat secara keseluruhan dan uniknya, keperawatan memerlukan penggunaan pengetahuan dan kemampuan yang runtut dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar pasien atau klien. Dalam profesional ini tentunya juga dibutuhkan hubungan yang baik antara perawat dan pasien. Hal ini yang nantinya akan menjadi kesempatan baik untuk memajukan peluang profesionalisme perawat itu. Tidak hanya itu saja, seorang perawat juga harus mengetahui fungsi dan perannya masing-masing, serta memiliki kompetensi yang baik dalam melaksanakan tugas dan kemampuan sebagai perawat untuk memberikan standar perawatan profesional untuk keperawatan di masa depan, agar citra keperawatan itu menjadi baik di masa depan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di dalam makalah tentunya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami buat yaitu yang pertama, apa pengertian peran perawat profesional dan standar praktik keperawatan profesional. Yang kedua, bagaimana komponen peran dan standar praktik keperawatan profesional. Yang ketiga, bagaimana hakikat perawat profesional. Yang keempat, bagaimana falsafah praktik perawat profesional itu. Dan yang kelima, bagaimana model peran dan praktik perawat profesional. Dari rumusan masalah ini, tentunya kita harus menciptakan tujuannya juga. Tujuan yang dihasilkan yaitu untuk mengetahui pengertian peran perawat profesional dan standar praktik perawatan profesional. Yang kedua, mengetahui komponen peran dan standar praktik keperawatan profesional. Yang ketiga, mengetahui hakikat perawat profesional. Yang keempat, mengetahui falsafah praktik perawat profesional. Dan yang kelima, mengetahui model peran dan praktik perawat profesional. Nah, di sini sudah memasuki pembahasan, yaitu pengertian perawat dan standar praktik profesional. Apa sih keperawatan profesional itu? Keperawatan itu sendiri merupakan pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Sehingga dalam pelayanan keperawatan ini, suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang ditunjukkan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit, yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia sejak fertilisasi sampai akhir hayatnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Galih. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas peran perawat profesional. Jadi, profesionalisme perawat didefinisikan sebagai kombinasi keterampilan, pengetahuan, sikap, nilai, dan kompetensi yang menghasilkan kinerja yang efektif dan berkualitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesional. Jadi ada pun beberapa contoh-contoh peran perawat profesional. Yang pertama yaitu pemberi asuhan, yaitu sebagai pengasuh, tentunya perawat membantu pasien dalam mempertahankan dan memulihkan kesehatannya hingga mencapai kesembuhan. Lalu yang kedua ada komunikator. Jadi komunikasi itu merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk semua peran dan aktivitas keperawatan. Lalu yang ketiga ada sebagai edukator, yaitu perawat sebagai pendidik yang diharapkan dapat bertindak sebagai pembuat perubahan dan pemimpin. Lalu yang keempat ada konselor, yaitu perawat sebagai konselor menggambarkan pengalaman mereka, mengenali masalah mereka sendiri, dan berempati terhadap klien atau pasien. Selanjutnya ada pemimpin. Kepemimpinan sebagai kemampuan untuk
mempengaruhi, berinovasi, dan mengadvokasi tindakan dan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada peneliti. Semua pengasuh memiliki kesempatan untuk meneliti perawatan. Peran perawat sebagai peneliti mengkaji berbagai aspek kesehatan termasuk penyakit dan perawatan kesehatan. Lalu selanjutnya ada advokator, yaitu perawat dapat membuat perbedaan bagi pasien dengan bertindak sebagai penghubung antara mereka dan anggota tim medis lainnya. Lalu selanjutnya yang terakhir ada kolaborator, yaitu perawat dapat bekerja sama dengan pasien, keluarga mereka, dan anggota keluarga maupun teman sejawat lainnya. Next slide. Selanjutnya, ada pun fungsi perawat profesional. Jadi, pengertian fungsi itu sendiri merupakan tugas yang dilakukan sesuai dengan perannya. Fitur dapat berubah berdasarkan kondisi yang ada. Dalam menjalankan fungsinya, ada 3 fungsi yang dilakukan perawat. Yang pertama, fungsi independen, yaitu perawat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisiologis pasien. Lalu yang kedua ada fungsi dependen, yaitu fungsi perawat yang menerima komunikasi dan instruksi dari perawat lain untuk melaksanakan tugasnya. Selanjutnya ada fungsi interdependen, yaitu fitur ini berjalan pada sekelompok tim yang saling bergantung. Fungsi ini dapat terjadi pada bentuk pelayanan yang membutuhkan kerjasama tim dalam memberikan pelayanan. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi syarat perawat profesional itu ada 3, yaitu adanya pelatihan khusus, pengambilan keputusan yang mandiri, serta memiliki kode etik. Nah, di sini pelatihan khusus adalah hal yang paling penting, di mana ini dilakukan guna mendapatkan inti pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan yang dijalani, yaitu sebagai seorang perawat. Kemudian yang kedua ada pengambilan keputusan yang mandiri, artinya seorang perawat profesional tidak boleh melakukan kegiatan dengan kendali orang lain. Dan yang terakhir memiliki kode etik. Kode etik keperawatan ini diperlukan untuk melindungi perbuatan atau asuhan keperawatan yang tidak profesional, dengan memfasilitasi kepentingan pasien untuk menjadi landasan supaya tenaga kesehatan profesional dan rumah sakit dapat dinilai baik dengan pasien. Fungsi keperawatan juga memiliki fokus utama. Nah, fokus utama keperawatan saat ini merupakan kesehatan masyarakat dengan target seluruh rakyat Indonesia. Menurut Cozier ERB 1990, praktik keperawatan meliputi 4 area yang terkait dengan kesehatan. Yang pertama ada peningkatan kesehatan atau health promotion, kedua ada pemeliharaan kesehatan atau health maintenance, ketiga ada pemulihan kesehatan atau health restoration, dan yang terakhir adalah perawatan orang menjelang ajal. Untuk pengertiannya, peningkatan kesehatan atau health promotion dalam kegiatan ini, perawat membantu masyarakat mengembangkan sumber-sumber yang menunjang dalam meningkatkan kesejahteraan serta kesehatannya. Dalam peningkatan kesehatan ini memiliki tujuan, yaitu untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Contoh dari kegiatan tersebut adalah pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Lalu untuk pengertian yang kedua, yaitu pemeliharaan kesehatan atau health maintenance. Ini adalah perawat melakukan aktivitas untuk membantu masyarakat mempertahankan status kesehatannya. Contoh dari kegiatan health maintenance ini adalah mengajarkan dan menganjurkan pasien lanjut usia untuk melakukan pergerakan pada anggota tubuhnya agar tampak lebih bugar. Lalu pengertian yang ketiga yaitu pemulihan kesehatan atau health restoration, yaitu perawat membantu pasien meningkatkan kesehatannya setelah mengalami sakit. Contoh dari kegiatan tersebut yaitu melatih dan menganjurkan pasien untuk menggerakkan anggota tubuh yang mengalami kelumpuhan akibat dari suatu penyakit.
Lalu untuk yang keempat, yaitu perawatan orang menjelang ajal. Dalam hal ini, perawat memberikan rasa nyaman dan mengantarkan atau membimbing pasien agar meninggal dalam keadaan damai. Untuk hal ini menyangkut hal spiritual. Lanjut. Lalu ada falsafah praktik keperawatan. Falsafah praktik keperawatan digunakan untuk menyusun falsafah praktik keperawatan. Di bawah ini diuraikan falsafah praktik keperawatan menurut Mary E. Honke. Definisinya yaitu pelayanan keperawatan harus memenuhi kebutuhan perawatan masyarakat, baik sehat maupun sakit, kapanpun dan dimanapun, secara berkesinambungan. Lalu, perawatan kesehatan merupakan hak semua orang, harus diberikan kepada orang yang telah siap menerimanya, dan harus tersedia apabila dibutuhkan, serta diberikan secara bermakna terhadap kelompok dengan budaya yang berbeda. Selanjutnya adalah tenaga profesional harus mempunyai otoritas yang terhadap pelayanan yang diberikan kepada pasien, bertanggung jawab penuh, dan harus dapat dipertanggungjawabkan pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, manusia merupakan bagian aktif dari kelompok, dan kelompok yang paling dasar adalah keluarga. Lalu, manusia merupakan bagian integral dari alam raya dan merupakan sistem terbuka. Selanjutnya adalah manusia tumbuh dan berkembang secara kontinu, serta berubah secara konstan, di mana keadaan pasien akan berbeda setiap harinya. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan dalam model peran dan praktik keperawatan. Nah, jadi dalam melaksanakan asuhan keperawatan pasien ada beberapa metode yang digunakan. Nah, di sini akan dijelaskan metode asuhan meliputi yang pertama ada metode kasus, di mana ini sebagai perawatan total. Jadi, seorang perawat itu bertanggung jawab atas memberikan perawatan pada sejumlah pasien dalam waktu 8 atau 12 jam dalam setiap shift dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Nah, dalam tahap ini dimulai dari tahap pengkajian, menentukan diagnosa keperawatan, menyusun rencana tindakan keperawatan, dan melakukan tindakan keperawatan sesuai rencana, serta melakukan evaluasi tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan. Yang selanjutnya, lalu yang kedua itu ada metode fungsional, di mana sistem dari ini mengacu pada ilmu manajemen yang lebih berfokus pada tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, untuk penerapan model ini, kita harus mematuhi dalam standar operasional prosedur atau SOP dengan kebijakan dan alur komunikasi yang jelas. Bisa di next. Selanjutnya yang ketiga ada metode keperawatan tim. Nah, dalam metode ini merupakan pemberian asuhan keperawatan di mana pada setiap pasien itu secara utuh dipimpin oleh perawat profesional. Dalam tim keperawatan itu terdiri dari perawat profesional atau registered nurse. Yang selanjutnya ada perawat praktik yang mendapatkan izin dan asisten keperawatan. Selanjutnya ada metode keperawatan primer, di mana ini merupakan metode yang sistem di mana orang perawat itu bertanggung jawab atas selama 24 jam sehari atau 7 hari 1 minggu dalam memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif, individual, dan konsisten. Di mana perawat primer ini mempunyai tugas seperti mengkaji dan membuat prioritas setiap kebutuhan pasien dan mengidentifikasi bagaimana diagnosa keperawatan serta mengembangkan rencana keperawatan yang dilanjutkan dengan mengevaluasi keaktivitasan keperawatan. Selanjutnya yang kelima itu ada model praktik keperawatan profesional atau MPKP yang dimana suatu sistem, struktur, proses, dan nilai-nilai profesional yang memungkinkan perawat profesional mengatur
pemberian asuhan keperawatan, termasuk lingkungan yang dapat mendukung asuhan keperawatan. Nah, dalam MPKP ini terdiri dari 5 subsistem, yaitu nilai-nilai profesional, hubungan antar profesional, metode pemberian asuhan keperawatan, serta pendekatan manajemen dan penghargaan. Pada aspek ini ditetapkan jumlah tenaga keperawatan berdasarkan jumlah dari pasien, sesuai dengan derajat ketergantungan pasien. Jenis tenaga di suatu ruang rawat itu seperti kepala ruangan atau clinic care manager, yaitu merupakan magister spesialis keperawatan, ada perawat primer, ada dari lulusan S1 keperawatan, dan perawatan association atau disebut dengan PA, dan ada lulusan D3 keperawatan atau SPK, serta standar rencana keperawatan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bisa di next. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa keperawatan merupakan pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Berdasarkan ilmu dan kiatnya, keperawatan berbentuk pelayanan biopsikososial dan spiritual yang menyeluruh, ditunjukkan kepada individu, kelompok, dan masyarakat, baik sehat maupun sakit, yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia sejak fertilisasi hingga akhir hayatnya. Sehingga perawat profesional sangat dibutuhkan dan dalam menjalankan proses praktik keperawatan, di mana seorang perawat ini dapat disebut sebagai perawat profesional apabila dapat melaksanakan tugasnya dan kewajibannya dengan baik, sehingga dapat melaksanakan pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan yang berkualitas untuk pasien ataupun masyarakat, baik sehat maupun sakit, serta memiliki ilmu dan pemahaman yang baik terkait proses praktik perawatan itu sendiri. Seorang perawat profesional juga harus memiliki rasa percaya diri dan keterampilan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara harmonis, terutama kepada pasien dan dengan rekan kerja, sehingga prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Demikian presentasi dari kami, namun dalam menyusun PowerPoint ataupun makalah, kami menggunakan beberapa sumber maupun referensi. Jadi untuk referensinya dapat dilihat pada tampilan slide. Sekian presentasi kami tentang peran perawat profesional dan standar praktik keperawatan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1, memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam melakukan presentasi. Terima kasih.